Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas untuk kamu yang nggak tahu selama ini uangmu kemana, ya. Jadi ini pertanyaan yang masuk dari salah satu reply di episode podcast pengembangan diri dari Winda, ya. Jadi dia nanya kayak gini, Bang, gimana cara mengatur keuangan dengan baik? Sampai sekarang saya nyesel uang saya selama ini nggak tahu kemana, ya. Jadi buat kamu yang ngerasa uangku kemana ya selama ini ya, kok habis? Saya tapi nggak tahu gitu kemana duitnya gitu. Nah, kamu perlu dengerin episode ini sampai selesai agar kamu bisa aware uangmu kemana dan keuanganmu jadi jauh lebih baik ya. Kita akan bahas di podcast kali ini. Tapi sebelum saya ngebahas lebih detail, saya mau ngasih tahu bahwa buat kamu yang lagi galau di usia 20-an tahun yang biasa disebut dengan quarter life crisis ya, kegalauan di usia 20-an tahun, dan itu sering terjadi di anak muda, dan itu adalah hal yang wajar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya ngebikin satu buah webinar gratis tentang Quarter Life Crisis Guide, ya, panduan agar kamu bisa melewati kegalauan di usia 20-an tahun. Dalam webinar tersebut, saya ngebahas tentang gimana caranya kamu bisa menemukan dan menentukan tujuan hidupmu. Terus yang kedua, kamu akan belajar gimana caranya agar kamu tidak insecure ataupun biar bisa jadi jauh lebih percaya diri seperti apa. Yang ketiga, kamu akan belajar gimana biar kamu lebih jago berelasi. Kamu bisa pelajari materi tersebut secara gratis di tanggal 8 Oktober ini. Ya, kamu bisa daftar secara gratis, silakan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi. Ya, daftar sekarang juga karena slotnya terbatas, oke? Nah, sekarang mari kita bahas lebih lanjut pertanyaan dari Winda tentang gimana cara bijak mengelola keuangan, dan buat kamu yang ngerasa uangku kok sering terasa hilang gitu ya, nggak tahu kemana, kok tiba-tiba habis aja gitu. Nah, mari kita bahas pada episode kali ini, ya. Jadi, keuangan kita kadang-kadang kita ngerasa uang kita kemana ya, kok kayaknya hilang begitu aja, kok tiba-tiba langsung habis begitu aja. Nah, ini juga saya alami ini, teman-teman. Saya alami waktu itu ketika kuliah. Ketika kuliah kan saya dapat gitu ya, uang dari orang tua, uang bulanan seperti itu untuk makan dan lain-lain di awal-awal saya kuliah. Selain itu, saya juga ada kerjaan sampingan. Selain kuliah, saya ada kerjaan sehingga bisa menghasilkan. Nah, tapi seringkali saya nggak tahu tuh pengeluaran uangnya itu kemana. Tahu-tahu kayak hilang aja begitu. Dan itu rasanya gak enak banget. Perasaan dalam hati kok kayaknya waktu itu duitku masih banyak deh. Tapi kok sekarang sisa begini ya? Padahal lagi ada kebutuhan ini itu. Kan itu jadi kurang enak rasanya seperti itu ya. Akhirnya yang terjadi entah hidup kita jadi jauh lebih hemat atau akhirnya kita minjem duit ke orang seperti itu ataupun ke orang tua ataupun justru malah minta lagi ke orang tua kayak gitu. Kan jadi nggak enak. Dan pola ini sebenarnya harus diubah, harus diputus, sehingga hal ini tidak terulang kembali. Nah, ketika mengalami hal tersebut, akhirnya saya mulai mempelajari tentang personal finance untuk diri sendiri. Bagaimana cara untuk mengelola keuangan diri kita sendiri. Yang baik itu seperti apa, yang benar seperti apa, dan biar tidak hilang begitu aja duitnya harus seperti apa. Nah, salah satu yang saya pelajari untuk kita bisa meningkatkan kesadaran diri dalam menggunakan uang atau yang biasa disebut dengan awareness, untuk bisa seperti itu, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah mencatat keuangan kita. Ya, ini adalah hal yang penting banget karena mungkin terdengar remeh gitu ya, hanya mencatat gitu. Tapi ketika dilakukan, waktu itu saya melakukan pelajaran tersebut, ilmu tersebut, dan ternyata hasilnya luar biasa kayak gitu. Saya jadi aware uang saya kemana, paling banyak saya gunakan untuk apa, itu akhirnya saya bisa aware. Dan ternyata saya akhirnya sadar, oh
ternyata selama ini saya banyak mengeluarkan uang untuk jajan, untuk ke mall, beli snack yang mahal, beli makan yang mahal kayak gitu. Dan itu ternyata pengeluaran saya cukup besar di situ. Dan ya wajar aja uang yang didapat cepat habis karena banyak pengeluaran makan makanan mahal yang sebenarnya saya pun bisa makan secara sederhana di warteg ataupun beli makan-makan yang lebih murah seperti itu. Nah, setelah saya aware, akhirnya saya bisa menggunakan uang saya dengan jauh lebih bijak. Bagaimana saya yang sebelumnya sering banget makan di luar, di mall, seperti itu saya mulai kurangin. Dan dari situ saya bisa lebih menghemat dan juga akhirnya punya uang lebih untuk tabungan, untuk kuliah saya, dan untuk dana-dana darurat saya. Seperti itu. Ya. Jadi, untuk bisa mengatasi hal tersebut, kamu harus mulai mencatat pengeluaranmu, sehingga kamu bisa aware, sehingga kamu bisa sadar uangmu kemana aja, dan tidak merasa, uangku kok hilang ya gitu ya. Sebenarnya nggak hilang, sebenarnya kamu pakai, tapi kamu nggak aware makainya untuk apa, dan kamu akhirnya merasa uangmu hilang begitu aja gitu. Ya, jadi buat kamu yang merasa uangmu sering dalam tanda kutip hilang, coba kamu praktekkan ilmu ini. Kamu catat pengeluaranmu, bisa di handphone, bisa di catatanmu, di kertas, sehingga kamu bisa tahu nih pengeluaranmu kemana. Dan beberapa waktu lalu di IG Reels saya, ada satu konten yang menarik, memberikan ide gitu ya, untuk mencatat pengeluaran menggunakan Google Form. Jadi dia punya Google Form untuk dirinya sendiri, di mana setiap dia beli barang, dia mencantumkan data tersebut di Google Form-nya. Pengeluarannya kapan, kategorinya apa, berapa biayanya, kayak gitu. Begitupun juga dengan pemasukan, ketika dia dapat pemasukan, dia juga masukkan di dalam Google Form tersebut, sehingga ketika dia masukkan ke Google Form tersebut, lebih mudah untuk merekap data hanya langsung masuk ke spreadsheet hasil dari rekap Google Form tadi. Ya, itu bisa kamu gunakan, ya. Atau kamu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi personal finance pun juga banyak untuk mencatat pengeluaran, itu banyak banget. Kamu bisa coba cek di App Store atau Play Store, atau kamu bisa cek di YouTube, minta rekomendasi, cari rekomendasi di sana. Itu banyak banget yang bisa kamu pakai. Nah, itu dia tadi tentang gimana caranya agar kamu ngerasa tidak uangmu hilang begitu aja. Terus tadi ada pertanyaan yang pertama dari Winda adalah cara bijak ngatur keuangan gimana sih? Nah, prinsip saya sampai sekarang masih sama seperti yang diajarkan oleh guru saya, Pak Tung Desamoringin, di seminar Financial Revolution untuk saya, yaitu adalah menyisihkan bukan menyisakan. Ya, banyak orang dapat duit langsung merasa, aku pakai dulu nanti sisanya baru ku tabung atau investasikan. Nah, itu adalah hal yang terbalik. Seharusnya adalah dapat duit, kamu sisihkan dulu untuk kamu investasikan, kamu pakai untuk hal-hal yang paling penting dulu, kamu aset alokasikan ke hal-hal yang paling penting, baru sisanya kamu bisa pakai. Kayak gitu. Ya, saya dulu udah pernah bahas di salah satu episode podcast, kamu bisa cari aja di podcast saya, kamu bisa di Spotify. Ketika masuk dalam podcast saya, kamu bisa scroll ke paling atas, itu nanti akan ada search bar. Kamu bisa ketik cara bijak mengelola keuangan gitu. Atau kamu bisa ketik aja keuangan gitu misalnya. Nanti akan ada podcast-podcast terkait keuangan yang muncul, dan di situ nanti akan ada rekomendasi episode saya yang pernah saya buat yang ngebahas lebih detail tentang gimana kalau kamu dapat duit, terus kamu harus mengaset alokasikan atau menyimpannya seperti apa. Nah, itu saya bahas di episode yang dulu pernah saya buat. Kamu bisa tonton lagi, bisa dengerin lagi untuk bisa tahu detailnya seperti apa. Ya, mungkin itu dulu episode hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk kamu. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, kamu harus catat pengeluaranmu dan pemasukanmu sehingga kamu bisa sadar, aware terhadap pengeluaranmu ini paling banyak kemana. Ya. Lalu yang kedua, kamu harus punya prinsip menyisihkan bukan menyisakan. Jadi dapat duit, kamu langsung sisihkan ke hal-hal yang paling penting untuk hidupmu, investasi, dan lain-lainnya, baru sisanya kamu pakai. Bukan sebaliknya, kamu pakai dulu, baru sisanya kamu investasikan. Karena kalau kamu berpikir sisanya baru kamu investasikan, biasanya tidak ada sisanya gitu kan. Ya, jadi itu yang bisa kamu lakukan, dan untuk detailnya bisa disisihkan kemana aja ke dalam
aspek apa aja disisihkannya, terus berapa persen disisihkannya, kamu bisa cek di episode saya sebelumnya, search aja di podcast saya, itu keywordnya keuangan, coba aja. Masuk ke profil saya, kamu scroll ke paling atas, terus ketik keuangan, nanti akan muncul episode yang saya maksud, yaitu cara bijak mengelola keuangan, ya. Mungkin itu dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.